sekarang kita masuk ke perkuliahannya. Iya. Berarti kan Mas Yogi ini udah ada pengalaman kuliah 2 semester duluan kan? Ya. Yang sistemnya beda. Kalau di fakultas lain itu kan dia sistemnya SKS. Ya benar. Sistem kredit semester. Sedangkan di kedokteran itu sistemnya blok. Yang tiap bloknya mungkin bisa 4 SKS atau 6 SKS. Di 4 blok itu maksudnya adalah 4 blok. 1 blok 4 SKS misalkan. Berarti dia 4 SKS itu 4 minggu. Di minggu keempat ada ujian. Betul. Nah itu merasakan perbedaan nggak dengan sistem SKS? Jadi kalau menurutku ya jelas berbeda. Kalau menurutku memang agak mudah yang di blok ini. Ya. Kalau kita lihat dari perbandingan materinya loh ya. Kalau dilihat dari materinya memang mudah yang blok. Memang saya itu dididik di pondok itu, saya semester 1 semester 2 itu adalah pegawai BAK. Oh berarti itu kuliah sambil kerja, sambil mengabdi ya? Jadi mengabdi. Nanti di pengabdian itu kita ditempatkan di spot-spot. Misalnya spot kayak toko bangunan, kita nempatin di situ tapi sambil kuliah. Kemudian spot pengasuhan, kemudian spot pembelajaran di pondok, kemudian spot susu sapi, usaha pondok, tempat usaha pondok kayak gitu. Nah kebetulan aku diamanahi untuk di BAK, tempat kuliah. Jadi aku yang ngurusin nilai semuanya dari semester 1 sampai semester akhir. BAK kan keuangan, administrasi dan keuangan ini di tempatku. Oh berarti nggak kayak kita ya BAK. Nggak bisa, dia BAK itu udah ngurusin pokoknya perkuliahan, jadwal segala macam itu kita. Jadi ya karena memang mahasiswa dan mahasiswanya sedikit. Pantes dulu tuh Mas Yogi ketika masuk FK tuh udah kelihatan bapak karyawan. Udah seperti mengetahui seluk-beluk kegiatan perkuliahan. Tapi dulu saya mengenal Mas Arif ini. Tidak ada. Dia udah muka-muka organisasi, semuanya itu terpencar di dalam wajahnya itu. Beliau ini saya orang yang menyibukkan diri agar tidak maksiat. Tapi karena benar iya. Ya? Karena waktu yang kosong itu akan menghancurkan seseorang. Benar. Saya juga sangat merasakan ketika ini dari mulai bulan Maret sampai kenapa Mas kok sampai nanti Desember itu kan alhamdulillahnya kan kita ini Mas udah SKL-nya udah keluar, tapi wisudanya itu kira-kira bulan September. Ya. Terus kemudian lanjut profesi itu bulan Januari. Jadi setelah wisuda, kalau mau jadi dokter itu nggak hanya selesai di sarjananya, tapi ada kuliah profesinya yang namanya sering disebutnya dengan koas. Itu kita di bulan Januari. Nah ini kan waktu luang yang sangat lumayan banyak. Betul. Makanya kita harus mencari banyak kesibukan. Bermanfaat. Kalau nggak kita malah bisa terjerumus ke hal-hal yang maksiat. Betul, sangat betul. Kembali ke kuliah kedokterannya tadi. Ya. Ini bisa diceritakan nggak kuliah kedokteran itu gambarannya gimana? Sistemnya dulu apa aja kuliahnya? Ya jadi awalnya itu memang saya sebelum masuk kedokteran itu saya bilang saya nanti pokoknya harus jadi BEM. Wah, fakultas bro. Udah niat ya? Udah niat, saya sebelum masuk kedokteran itu udah niat BEM pokoknya kan. Kemudian ketika saya sudah masuk kedokteran bertemulah dengan beliau ini. Kemudian beliau itu sebenarnya tidak memotivasi saya, cuman ya kok kayaknya seirama, senada gitu masalah nakalnya kan. Itu terkait dengan organisasinya. Oh iya, terkait dengan organisasi, betul. Karena organisasi itu penting nggak sih di perkuliahan FK yang notabene cukup padat? Iya. Kalau kita lihat dari segi penting atau tidak pentingnya untuk dalam waktu dekat ini kayaknya sih nggak penting, karena kita banyak mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Itu apa sih timbal balik kita itu nggak ada gitu loh, nonsense kalau dilihat langsung gitu. Cuman itu tuh ngasah, mungkin basi ya didengar, soft skill ya, ngasah soft skill. Tapi nggak, memang mental kita nanti bakalan terlatih di situ. Kita untuk berorganisasi gitu. Manajemen ya benar, hubungan relasi sih, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan orang, cara bicara itu benar-benar kebentuk waktu organisasi. Betul. Kalau kuliahnya, sistem kuliahnya itu ada apa kayak tutorial, skill lab, itu mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau itu jadi awal itu aku benar-benar kaget sih ya, kaget.
ternyata ada pembelajaran yang seperti ini gitu loh, kayak tutorial, kemudian skill lab, kemudian praktikumnya yang seperti itu, apa saja persyaratan praktikum dan harus dipenuhi dan lain sebagainya, BRK, buku laporan itu dan lain sebagainya itu apa ya, agak padat semester 1 semester 2 ya. Pada awalnya kerasa padat. Kemudian setelah menemukan celah-celahnya, celah-celah kemudahan. Berarti penting nggak sih Nek menurutmu Mas? Akan emang di kita tuh udah ada aspeknya, aspek tiap fakultas. Betul. Itu pasti niatnya adalah untuk kebaikan, ya, memberikan kita pemahaman tentang kuliah ke depan. Tapi masih kurang nggak sih? Kurang kalau menurutku. Kurang. Jadi kurang, benar, kurang. Kalau ada yang nawarin belajar bareng, ikutlah. Bisa menyelipkan promosi di sini. Itu adalah kegiatan eksternal yang bebas mau. Iya, jadi kalau Anda ini adik-adik yang saya sayangi dan saya hormati, hanya mengandalkan pengenalan dari kampus yang formal, yang formal, yang itu masih sangat keteteran, apalagi sekarang geraknya pun terbatas gitu loh. Ya nggak sih? Iya, dengan pandemi ini kan ya, semakin mengurangi rasa mahasiswa kedokteran lah. Iya, benar. Yang harus kan dulu kan kayak padat dari pagi sampai sore, sekarang online gitu kan kayak kurang. Jadi jiwa kedokterannya tuh belum lah. Makanya kita harus belajar bareng, biar lebih mengenal lebih awal, terus tahu celah-celahnya itu bukan berarti celah-celah yang negatif, tapi bagaimana triknya untuk mengatasi rasa capek, mengatasi belajar yang cepat mudah dipahami ya gitu. Sejauh ini kan kita dilihatnya kalau kita mengatakan trik-trik gimana gitu kan, trik itu kelihatan kayak wah hal yang salah ini, ya, nunjukin ke hal yang salah kayak terkonotasinya gitu. Negatif. Apa kan mungkin gerak-gerak pegel. Ini jam berapa ini? Ini jam berapa sih? Ini tuh udah jam 1.15. Kita udah beraktivitas dari pagi sampai nanti pagi lagi. Emang kita harus mengisi waktu ini luang. Oke. Wes, mau kita lanjut lagi ke yang kuliahnya tadi. Kuliah kan ada yang kuliah di ruangan, ya, terus tutorial, skill lab, dan praktikum. 4 ya berarti. Ya. Dimulai dari kuliahnya dulu. Itu kan tadi semester 1 2 itu padat. Nah, padatnya itu kira-kira kenapa kuliahnya itu? Jadi padatnya itu mungkin salah satunya itu karena reschedule sih ya. Tapi reschedule itu jadi bukan menjadi alasan. Reschedule, kemudian kita nulis BRK untuk praktikum besok, belum BRK apa-apa. Tuh ini buku rencana kegiatan kalau yang tahunya. BRK ya kayak buku laporan sebelum praktikum gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan jadi alasan selama kita nata waktunya kayak gitu. Cuma kalau kuliah di ruangan itu menurutku ya efektif sih ya. 100 menit per materi ya. 100 menit per materi itu menurutku ya efektif. Berarti emang efektifnya itu dalam artian apa yang disampaikan dosen bisa diterima mahasiswa dengan paham gitu kan. 100 menit itu sudah cukup dengan kita diskusi dengan dosen. Itu udah cukup lah. Kalau mata kuliah. Kalau mata kuliahnya itu, nah ini yang dulu aku benar-benar takjub dengan mata kuliah di FK itu. Jadi kita per blok itu benar-benar udah terstruktur, materi kuliah itu akan nyambung dengan materi praktikum. Kan emang praktikum tujuannya untuk menguatkan materi kuliah, Pak. Iya, tapi aku baru nyadar di situ itu loh. Dulu aku SMP tuh ada pelajaranku tuh BTE, Basic Technology Education. Jadi aku kayak anak teknik sipil gitu. Jadi ngurangkai apa segala macam itu. Nah, itu tuh kurang nyambung. Praktikumnya itu seminggu 3 kali, tapi nggak nyambung dengan apa pelajaran materi di sekolahnya, di kelasnya gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak terstruktur gitu, termasuk skill lab. Ya, itu. Jadi bagus lah. Ya seneng, dulu bangga. Semester 1, semester 2 bangga. Kuliah kedokteran. Iya. Terus jadi kalau blok-bloknya itu premedical ya. Jadi jangan takut kalian bakal langsung dapat materi-materi kedokteran organ dalam itu enggak. Tapi kalian bakal dikasih tahu dulu premedical science namanya. Jadi dasar-dasarnya dari anatomi, fisiologi, biokimia, histologi,
Habis itu nanti ada premed patologi. Ya, terus baru nanti blok-blok yang hematologi, darah, imunologi kayak gitu. Ya. Jadi kalau menurutku sih emang kurikulumnya tuh udah bagus banget ya dan terstruktur gitu loh. Ya, dari mulai yang dasar terus baru belajar kasus-kasusnya. Nah, menurutmu sendiri itu ada yang blok yang paling susah nggak menurutmu? Ada. Oh. Ya mungkin karena aku kurang belajar, kemudian entah apa ya, itu memang kesalahan pribadi. Aku pas itu di blok semester 3 imunologi dengan hematologi. Itu secara materinya yang susah atau memang kegiatan kita yang banyak waktu itu? Iya, campur aduk sih. Tapi saya tidak bisa menyalahkan organisasi ya. Karena udah pilihan. Iya, ya karena kan? aku udah berani ikut, berani bertanggung jawab kayak gitu. Ini nggak pencitraan, memang. Jangan pokoknya kalau gitu. udah milih organisasi itu jangan sampai kalian mengkambing hitamkan organisasi karena nilai kalian yang jelek lah. Benar. Terus apa lagi? Imun dan hematologi itu aku memang benar-benar wah amblek pokoknya. Nggak sampai 3 loh IP ku. Yang itu Semesternya IP semester itu nggak sampai 3 itu. Gitu. Aku susah. Allah 3,5 kamu. Kamu mah nggak bercanda. Tapi emang ada yang susah itu kayak blok psikiatri, blok mata itu menurutku susah. Karena materinya itu cukup banyak. Walaupun bagi orang lain mungkin mudah, tapi bagiku susah psikiatri. Tapi aku mulai senang pas dia mulai masuk ke klinis sebenarnya, mulai masuk ke penyakit-penyakit kayak misalnya THT, kardiologi, kemudian neurologi. Itu aku seneng gitu loh, karena apa ya? Kayak ternyata penyampaian materinya itu dari etiologinya, dari penyebabnya dan lain sebagainya, terapinya kayak gitu. Aku agak terstruktur, senang. enak banget kan. Ini kayak dia maju-maju terus sih, mending dia tunggu resenden ya Pak. Gitu. Terus jadi setelah kuliah nanti kuliah di ruangan itu ada praktikum. Ya. Tujuannya untuk mendukung dari kegiatan belajar di kelas. Terus tutorial itu sistemnya gimana? Kalau tutorial itu nanti sistemnya kita memang apa sih namanya, brainstorming ya. Jadi ada 2 kali pertemuan dalam 1 pekan. Kemudian di pertemuan pertama itu adalah brainstorming, artinya gini. Ketika kita diberikan suatu kasus, kemudian di dalam kasus itu kita nanti disuruh berdiskusi, entah itu suatu penyakit, kasusnya suatu penyakit, kemudian dibahas dari penyebab, kemudian dari faktor-faktor resikonya, kemudian dari proses ataupun mekanisme perjalanan penyakit tersebut, kemudian apa yang bisa kita berikan, tata laksananya, obatnya, seperti itu. Itu kemudian ada pemeriksaannya apa, itu di brainstorming. Kemudian di pertemuan kedua nanti mulai dibahas dengan sumber-sumber yang valid. Oh, berarti gitu. Pertemuan pertama dan kedua dalam 1 pekan itu membahas topik yang sama. Betul. Tutorial itu jadi kita brainstorming itu maksudnya ini kan apa? Memikirkan masalahnya itu dari prior knowledge-nya, dari pengetahuan awal. Baru nanti pokoknya dibahas berdasarkan pengetahuan awal kita. Terus pada hari keduanya kita bahasnya berdasarkan sumber-sumber yang kita temui dan harus valid dari textbook maupun jurnal. Kalau di blok-blok awal semester 1 semester 2 itu masih tentang bahasnya ya dasar. Kalau udah blok atas yang tentang penyakit ya nanti kita bahasnya tentang penyakit kan. Iya benar, tentang penyakit. Satu penyakit gitu. Iya. Dan mendalam itu kita harus belajar mendalam. Apa aja sih dulu? Jadi tuh hari pertama habis brainstorming itu ada namanya learning objective. Kita buat LO yang akan dijawab di hari Kamis. Ya, jadi LO-nya itu biar pembahasannya itu terarah, kemudian terstruktur dari pembahasan awalnya dari definisi dan etiologi, kemudian etiologi apa etiologi kan awal. Oh iya, etiologi penyebab. Ya, penyebabnya. Etiologi itu kalau penyebab berarti kalau kita di sini mengatakan itu penyebab bisa jadi itu adalah mikroorganisme. Ya, suatu makhluk hidup kecil. Gitu ya. Kemudian setelah itu apa nih? Patofisiologi ya. Patofisiologi dan faktor risiko. Aku juga kita udah 6 bulan lebih ya enggak? Kita ini adalah
mahasiswa transisi lah ya. Mahasiswa transisi dari sarjana ke ya koas atau profesi. Apa sih patofisiologi dan patogenesis. Setelah itu